warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan. Kami dari podcast suara kita masih akan tetap menemani Aigener semua, menemani waktu menunggu berbuka puasa, menjalankan ibadah puasa dan sebagainya. Nah, di episode pertama ini di suara kita spesial Ramadan, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu putra terbaik Kuningan, yaitu Kang Alfat Arifai Al-Hafiz. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Kang Yopi. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Kang Yopi, dan mudah-mudahan seterusnya juga baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana Kang sekarang setelah tahun kemarin gitu ya, berganti peran sebagai seorang suami, dan di tahun sekarang juga dikasih amanah oleh Allah bertambah lagi perannya menjadi seorang ayah, itu bagaimana menjalaninya? Ya, alhamdulillah bertambah peran berarti ya. Kalau dulu ketika masih bujang, ya peran saya selaku khalifah fil ard gitu ya, menebarkan kebaikan di buminya Allah. Sekarang Allah kasih peran baru, yaitu peran suami terhadap istrinya, juga sekaligus peran ayah untuk anaknya begitu. Alhamdulillah ya, saya di sini terus berupaya, terus berikhtiar agar dengan semua peran ini mudah-mudahan menjadikan Allah ridho begitu. Amin ya Allah ya Amin. Dan juga yang belum berganti peran mungkin ya segera nyusul begitu ya. Ini Dan, mumpung masih musim pandemi soalnya. Senior sesepuh di Aigen bisa segera gitu ya. Jadi budget nggak terlalu gede gitu ya kan. Hajatannya agak minimalis. Nah, gitu. begitu. Atau ketua umumnya mungkin bisa ya. Gitu. boleh. Oke, berbicara tentang Ramadan gitu ya. Setiap orang itu pasti mengartikan Ramadan dengan banyak hal. Ada yang mengartikannya secara terminologi, ada yang secara etimologi. Nah, menurut Kang Alfat, seorang hafiz Quran gitu, mengartikan Ramadan itu seperti apa? Insyaallah. Nih pertanyaan yang cukup menarik. Kita berangkat dulu dari sebuah ayat ya. Karena dari ayat ini kita akan tahu apa itu makna Ramadan. Sekaligus kita juga berharap keberkahan dari ayat yang insya Allah akan kita kaji pada sesi hari-hari ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Karena ini ayatnya cukup panjang. Cukup panjang. Di sana Allah menyebutkan kata Ramadan begitu. Ada salah seorang pakar yaitu bernama Syekh Mustafa Abdul Aziz. Beliau mengatakan Ramadan itu berasal dari dua kata. Dan ini urayanya cukup menarik Kang Yopi. Kata Ramadan itu gitu. Dua kata. Jadi kata Ramadan ini berasal dari dua kata. Kata yang pertama menurut beliau, Ramadan itu berasal dari kata Ramadan. Pakai dod ya, dodnya panjang, dua harokat. Ramadan. Apa itu Ramadan? Ramadan tuh dia punya makna. Maknanya itu adalah panas yang begitu membakar, atau bisa juga terik yang begitu menghanguskan. Intinya jadi seolah-olah gitu ya. Panas gitu ya intinya. Ya, panas ataupun terik yang membakar atau menghanguskan begitu. Jadi seolah-olah ini memberikan sebuah pesan kepada kita semua bahwasanya Ramadan itu dengan berbagai macam variasi ibadah di dalamnya, terlepas dari apapun bentuk amal ibadahnya, mungkin dari tilawahnya, sholawatnya, kemudian infaknya, bakti kita sama orang tua, dan amalan ibadah yang lainnya. Kalau kita kerjakan itu dengan baik, dengan maksimal,
itu insya Allah seolah-olah Allah tuh ingin membakar, ingin menghanguskan kesalahan-kesalahan maupun dosa-dosa kita, begitu. Itu yang pertama gitu. Ramadan. Berarti Ramadan gitu saya ya. simpulkan sedikit ya. Berarti yang pertama itu menandakan bahwa ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini jika dilakukan itu tujuannya untuk membakar Nah, gitu. Jadi kebaikan yang akan membakar maupun menghanguskan dosa-dosa kita. Gitu. Kemudian kata yang kedua, Ramadan itu berasal dari kata romdu. Menurut Syekh Mustafa Abdul Aziz. Apa itu romdu? Romdu itu dia punya makna curah hujan ataupun aliran hujan yang begitu deras. Kita tak tahu ya. Kita kenal bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan. Jadi siapapun yang berbuat amal solih di bulan Ramadan dengan baik, dengan istiqomah, itu seolah-olah Allah tuh ingin mencurahkan segala rahmatnya, seolah-olah Allah tuh ingin mencurahkan segala ampunannya, seolah-olah Allah tuh ingin memberikan ganjaran terbaik bagi siapapun yang beramal pada bulan ini. Dan ganjarannya itu berkali lipat, Kang Yopi. Jadi selayaknya nikmat dari Allah tuh kita sedang menikmati curahan hujan yang begitu deras begitu. Nah, jadi kita bersyukur ya selaku muslim bisa berjumpa kembali dengan tamu yang istimewa, dengan tamu yang istimewa. Itu menurut ahli gitu. Kalau menurut Kang Afat pribadi gitu, Ramadan tuh apa sih gitu? Ya kalau menurut versi saya pribadi, dan itu pun saya mengambil dari panduan ulama mengenai Ramadan itu sendiri. Ya nggak jauh beda sebetulnya ya. Tadi kita kenal Ramadan itu sebagai bulan keberkahan. Tadi kita mengenal bulan Ramadan itu bulan di mana segala kebaikan itu Allah akan lipat gandakan kebaikan tersebut gitu ya. Jadi kita tentunya berharap dengan hadirnya tamu yang istimewa ini, sama-sama berharap mudah-mudahan kita bisa mengambil kesempatan emas ini sebagai langkah untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari dari hari-hari sebelumnya begitu. Jadi momentum ya. Iya, betul ya. Karena kadang manusia itu kalau ingin berubah butuh momentum. Nah, gitu. Dan bisa jadi nih bulan Ramadan ini momentum terbaik buat kita gitu ya. Nah, tadi berbicara tentang kebaikan, tentang perbanyak amal ibadah dan sebagainya gitu. Khusus karena Kang Afat ini salah satu hafiz Qur'annya Kuningan gitu. Masya. Tanggapan Kang Afat gitu. Karena dari dulu tren yang beredar itu ketika bulan Ramadan one day one juznya itu gencer banget gitu. Kencang gitu ya. Kencang banget. Duhur 1 juz, asar 1 juz, maghrib 1 juz, habis isya 5 juz misalnya. Betul. Tapi setelah beres itu turun setengah juz, 1 lembar, kadang 1 hari 1 waktu cuma di maghrib gitu. Nah, menurut Kang Afat menanggapinya gimana nih pandangan Kang Afat untuk tren-tren yang hanya hidup di bulan Ramadan ini itu? Oke. Menanggapi dari pertanyaan Kang Yopi ini, bagaimana sikap saya mengenai tren-tren yang terjadi di bulan Ramadan? Salah satunya ketika bulan Ramadan kok sering-sering mengkhatamkan Al-Quran, tapi di luar Ramadan malah resign gitu ya dari amal soleh ini gitu. Oke gini. Segala sesuatu yang bersanding dengan Al-Quran itu pasti akan mulia. Ramadan kenapa dikatakan mulia? Kenapa dikatakan bulan yang mulia? Karena di dalamnya turun sesuatu yang mulia. Apa itu? Ya Al-Quran. Waktu yang kita pakai untuk belajar Al-Quran pasti waktu itu akan mulia. Antum tahu Kang Yopi kulit sapi? Tahu kulit sapi. Kulit sering sapi. Jadi kerupuk kadang. Bisa ya. Coba bayangin kulit sapi kalau itu dijadikan cover Al-Quran, mulia juga nggak? Mulia. Mulia.
Oke, ya. Jadi sebetulnya sah-sah saja, bahkan itu amalan yang dahsyat ya ketika kita menghatamkan berkali-kali Al-Quran di bulan Ramadan. Karena dulu pun ada contohnya dari para sahabat, para ulama gitu ya. Bahkan jauh sebelum masuk bulan Ramadan, dulu para sahabat, kemudian para ulama itu ketika masuk bulan Sya'ban, mereka ada yang khatam 3 kali, ada yang khatam 4 kali gitu ya. Bahkan dikatakan Imam Syafi'i itu 1 hari saja itu bisa menghatamkan 2 kali. Berarti Coba, dalam Masya 1 Allah. bulan tuh 60 kali hatam. Ya begitu. Itu ada panduannya dari para ulama, ada panduannya dari para sahabat dulu. Bahkan ada yang menarik nih Kang Yopi. Ada salah seorang ulama bernama Amr ibnu Qais al-Mula'i. Beliau seorang ulama besar. Beliau punya toko, jadi jualan gitu ya. Ketika masuk bulan Sya'ban, itu beliau tutup tokonya. Kapan bukanya lagi? Bulan Syawal. Terus ngapain kok ditutup? Itu beliau banyak-banyak baca Al-Quran. Mulai dari Sya'ban, berarti 3 Iya, bulan gitu ya. Iya, itu. Ini sebagai langkah persiapan beliau untuk menghadapi bulan Ramadan gitu ya. Nah, akan tetapi gitu, jangan sampai kita kenceng beramal hanya di bulan Ramadan saja. Kita kenceng baca Quran di bulan Ramadan aja. Kita infaknya itu misalkan kenceng, tapi hanya di bulan Ramadan aja. Sementara nanti ketika sudah berpisah dengan bulan Ramadan, kita malah resign dari amal-amal kebaikan. Itu yang nggak boleh. Khawatirnya justru kita malah menjadi hamba yang Ramadhani, bukan jadi hamba yang Robbani. Itu. Iya. Oh benar. Jadi kalau bisa saya sedikit ambil intisarinya gitu ya, mungkin ya, Ramadan itu jangan sampai jadi kayak PT yang buka lamaran gede-gedean gitu ya. Betul, banyak betul. yang diterima, tiba-tiba beres bulan Ramadan pada resign. Nah, gitu ya. Tapi daripada tidak, lebih bagus di Ramadan emang meningkatkan ibadah gitu. Iya, Dengan betul. catatan Iya. mungkin ya nanti setelah itu istiqomahnya harus tetap dijaga gitu ya. Malah kan dikatakan bulan Syawal itu adalah bulannya peningkatan amal gitu ya. Syawal. Iya. Justru di Syawal yang harus ditingkatkan Iya, setelah terus ditingkatkan. Ramadan. Grafiknya itu mesti terus naik gitu ya. Betul. Jadi bukan hanya saham ya Kang Faiz yang naik tuh, ibadah juga grafiknya harus kan ibadah juga sama menanam saham. Benar. Lagi Ya. main saham dah. Anak ekonomi syariah Oh, biasanya kayak gitu. mantap nih. Ingin menjatuhkan Jack Ma kayak gitu. Ya, kembali lagi. Berarti Ramadan, di bulan Ramadan baca Quran diperbanyak itu bagus, dengan Betul. catatan setelah itu harus istiqomah bahkan naik gitu ya. Betul, ya. Nah, balik lagi ke Ramadan, sebagai seorang hafiz Quran otomatis kan mau itu bulan Ramadan atau enggak, aktivitasnya pasti dengan Al-Quran gitu. Ya. Saya ingat ketika dulu saya masih kuliah yang terhambat dengan ujian hafalan gitu, saya sempat nge-DM Kang Alfat gitu. Kang, bagi tips dong bagaimana cara biar ngapal Qurannya gampang gitu. Saya masih ingat sampai sekarang jawabannya. Sekarang HP-nya simpen, buka Qurannya, hafalin gitu. Oh, iya. Saya pengen tahu apakah ada tips upgrade dari itu gitu sekarang setelah tahun lalu itu saya tanya ke Alfat di DM IG. Tipsnya itu katanya gitu. Apakah ada upgrade-nya lagi? Setelah, tipsnya itu harusnya gimana gitu. Ada langkah selanjutnya enggak gitu. Iya, oke. Tips menghafal Al-Quran dikala kita memiliki banyak kesibukan gitu ya. Nah, poin utama bagi siapapun yang ingin menghafalkan Al-Quran adalah niat. Niat kita itu motifnya seperti apa? Jangan sampai kita ingin menjadi hafiz Quran adalah karena ingin mengejar pengakuan. Maksudnya apa mengejar pengakuan? Kita tuh misalkan pengen disebut hafiz Quran. Nah ini kan udah salah niat ya. Udah terpleset gitu loh ke dalam niat yang salah. Kemudian jangan sampai juga hanya sekedar ikutin tren. Karena hari ini tren para penghafal Quran tuh lagi berjamur gitu.
rumah Quran, lembaga-lembaga tahfidz sedang berjamur di mana-mana dan banyak. Itu juga kurang begitu ahsan, kurang begitu baik. Nah, makanya mari kita sama-sama upayakan, sama-sama kawal niat kita dalam menghafal Al-Quran itu adalah untuk Allah semata. Agar apa? Agar Allah ridho. Itu. Nah, di poin selanjutnya bagi teman-teman yang ingin menghafalkan Al-Quran adalah pilih mushaf, dan mushaf itu cukup satu saja, nggak boleh gonta-ganti. Kenapa? Kalau kita gonta-ganti mushaf, itu nanti ketika dalam proses menghafal Al-Quran itu bisa memecah konsentrasi. Karena gini loh, ketika kita menghafal Al-Quran, itu sesungguhnya kita lagi memotret, lagi menangkap setiap ayat, atau mungkin setiap baris, atau misalkan contoh di mushaf tersebut lembarnya itu ada warnanya gitu ya, itu sesungguhnya itu lagi kita potret tuh, lagi kita rekam gitu ya. Nah, kalau misalkan itu gonta-ganti, nah khawatir nanti dalam prosesnya konsentrasi kita itu pecah ya. Contoh ada mushaf A itu misalkan warnanya merah, kita ganti nih pakai mushaf B. Mushaf B misalkan lembarnya itu warna biru. Nah, itu ketika dalam proses menghafalnya, apalagi kalau hafalan baru itu biasanya kan rentan lupa. Jadi ketika kita coba untuk mengingat hafalan itu biasanya akan pecah konsentrasinya. Nah, itu ya. Jadi cukup satu mushaf saja. Itu. Nah, kemudian ini juga salah satu rahasia besar, rahasia sukses di balik menghafal Al-Quran. Apa itu? Pastikan suasana hati kita itu tenang, relax, pikiran gak lari kemana-mana gitu. Contoh gini, kita menghafal dengan panduan metode yang baik, metodenya bagus, tapi di saat yang bersamaan misalkan kita lagi ada persoalan, ada permasalahan yang sedang kita hadapi. Contoh, Kang Yopi nih mau menghafal Al-Quran, metodenya bagus, metode menghafalnya, tapi Kang Yopi lagi mikirin hutang. Nah, kira-kira sukses nggak tuh menghafal Al-Qurannya? Nanti sukses yang dihafalnya mungkin jumlah nominal hutang. Jumlah nominal hutang, nah itu udah kejawab ya. Nah itu makanya ini perlu banget konsentrasi ketika kita menghafal. Itu mungkin ya beberapa tips dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat nih buat kawan-kawan. Bagi yang ingin menghafal Al-Quran, ya. Ya, itu kan tadi tuh tips-tips untuk yang ingin menghafal Al-Quran. Ya. Kalau untuk di bulan Ramadan sendiri gitu, tips agar tetap produktif gitu dari Kang Alfat. Di bulan Ramadan agar kita tetap produktif ya, khususnya dalam beramal gitu. Ya, dalam beramal dalam menghafal Al-Quran gitu, yang produktif lah, intinya nggak diam aja gitu. Oke, siap. Saya tanya balik boleh? Boleh. Oke. Tujuan Ramadan tuh buat apa? Tujuan Ramadan, ya tadi kata siapa tadi yang awal? Apa coba? Yang membakar gitu. Oke, itu dari makna ya, dari makna kata gitu ya. Nah, ini kita berangkat dari ayat nih, ya, bahwasanya Allah mengatakan masih dalam ayat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan itu adalah agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Jadi ternyata Ramadan itu punya tujuan mendidik hamba-hamba Allah untuk menjadi pribadi yang bertakwa, muttaqin. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya gini. Tadi kan Kang Yopi bertanya, gimana sih tips agar kita tetap produktif di bulan Ramadan? Nah, sebetulnya ketika hadir pertanyaan itu, saya tuh lagi memotret sisi lain dari pertanyaan ini. Apa maksudnya? Sekarang gini, kenapa ada orang yang produktif, kenapa ada orang yang nggak produktif? Kenapa ada yang produktif dan tidak produktif? Ataukah si produktivitas seseorang berbeda? Ya, mungkin kalau dibalik atau dilihat dari sisi lain pertanyaan, boleh hal yang tadi disampaikan Kang Yopi. Kenapa ada orang yang produktif, kenapa ada orang yang nggak produktif? Iya, mungkin kalau menurut saya mungkin
saya dikatakan produktif, bisa jadi orang yang lebih sibuk dari saya mengatakan saya tidak produktif, gitu nggak sih? Ya, Misalnya, oke. Boleh, ya. Alfat itu jadwalnya lebih padat dari saya, Ya. tapi dengan jadwal saya sekarang, saya sudah bisa mengatakan saya lebih produktif, udah produktif kok. Tapi karena Alfat melihat jadwal saya lebih padat, saya lebih produktif, Alfat lebih produktif, saya enggak. Mungkin itu produktivitas itu bisa balik lagi ke sana nggak sih? Iya. Jadi tergantung orangnya juga. Dia ada yang diam aja dia bisa katakan produktif karena produktivitasnya bukan di sana, bukan berbeda dengan produktivitas orang lain gitu Betul. loh. Mungkin gitu kan. Iya. Ini kalau dari versi Kak Alfat maksudnya gitu loh. Iya. Ini jawaban versi Kang Yopi ya. Nggak salah, 100% betul. Dan ini versi jawaban saya. Kenapa? Kok ada orang yang produktif dan ada orang yang nggak produktif? Jawabannya cuma satu. Karena bisa jadi dia kurang motivasi. Tidak termotivasi gitu. Ya. Karena bisa jadi dia kurang motivasi. Contohnya gini. Misalkan sekarang saya suruh Kang Yopi jalan kaki dari Kuningan ke Cirebon dan nggak boleh pakai alas kaki. Dan ketika nanti Kang Yopi nyampe di Cirebon, saya kasih uang 10.000, mau nggak? Mau nggak? Enggak lah. Kenapa nggak mau? 10.000 gak usah jalan kaki bisa dapat tuh deh. Mungkin Kang Yopi akan berpikir ngapain saya bela-belain gitu ya. Iya. Cuma dapatin 10.000 caranya begitu gitu kan. Nah, tapi sekarang motivasinya kayak begini. Kang Yopi, sekarang Kang Yopi silahkan jalan kaki dari Kuningan ke Cirebon, nggak boleh pakai alas kaki. Dan ketika nanti Kang Yopi sudah nyampe di Cirebon nih, saya akan kasih hadiah umroh gratis keluarga, plus saya akan kasih uang 10 miliar, mau nggak? Pasti mau karena termotivasi dengan Itu ya. 10.000 Saya yakin. dengan itu tuh jadi motivasinya. Nah itu ya. Jadi kalau motivasinya gede, pasti kita pun akan terdorong, akan menjadi energi positif buat kita. Benar gak? Jangankan urusan berjalan, kayaknya Kang Yopi lari pun sanggup gitu loh. Benar gak? Nah itu. Termasuk hari ini gitu. Kadang ada hamba-hamba Allah, dan mudah-mudahan itu bukan kita ya. Ada hamba-hamba Allah ketika masuk bulan Ramadan itu gak produktif menjalankannya. Kenapa? Karena mungkin tadi kurang motivasi. Nah, tadi kan dikatakan bulan Ramadan tuh punya tujuan untuk mendidik hamba-hambanya agar menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, kira-kira kalau kita menjadi hamba yang bertakwa, emang apa sih yang Allah akan kasih buat kita? Apa? Ya, apa itu? Nah, ini jawabannya ada di surat At-Tolaq ayat yang kedua. Dan ini Allah jawab langsung. Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kalau kata sebagian ulama ini ayat 1000 dinar gitu ya. Nah, itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, bagi siapapun yang dia bertakwa, maka aku akan kasih 2 jaminan, kata Allah. Apa itu? Wa yaj'al lahu makhraja. Allah akan kasih solusi-solusi terbaik dari mungkin setiap permasalahan yang belum terselesaikan. Allah akan kasih jalan keluar dari mungkin setiap persoalan-persoalan yang dia hadapi. Kemudian yang kedua apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikannya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kan pintu rizki itu banyak, tapi kenapa Allah mengatakan dalam ayat ini rizkinya itu tidak disangka-sangka? Sekarang gini, Kang Yopi biasanya ngasih ke tukang parkir berapa ribu? 2.000 lah. 2.000. Kira-kira kalau misalkan Kang Yopi ngasihnya 200.000, kaget gak dia? Kaget. Itulah rizki yang tidak disangka-sangka, bener gak? Benar. Nah gitu, ya. Ketika tukang parkirnya dikasih 200.000, punten Kang, itu aya kembalian cek Kang Yopi teh. Enggak, itu mah buat bapak aja, buat anak bapak di rumah. Senang gak dia? Pasti. Senang sekaligus kaget. Gitu. Atau contoh lain gini, saya nih punya anak saya misalkan sakit, perlu dibawa ke rumah sakit, dan ternyata biaya pengobatannya itu 10 juta misalkan, ya. Dan di saat yang bersamaan saya dipecat dari kantor nih misalkan. Kebayang nggak? Anak saya sakit harus dibawa ke rumah sakit, biaya pengobatannya 10 juta, di saat yang bersamaan saya di PHK dari kantor. Bingung nggak saya? Bingung. Ini gimana, gak punya pekerjaan, kemudian anak sakit gitu ya. Tiba-tiba misalkan Kang Yopi tetangga saya datang ke rumah saya nih, ketok-ketok pintu nih. Assalamualaikum Kang Alfat, saya buka pintu tuh. Wah, enaon Kang Yopi. Kemudian Kang Yopi bilang,
punten Kang Alfat, abdi teh saya tuh banyak duit tapi gak ada pangabutuh misalkan. Pengen bagi-bagi duit nih, Bingung, mau ada dikemanain gitu. gitu ya, Bang, ya. Bingung nih duitnya kamanakeun gitu ya. Ini ada 10 juta buat Kang Alfat. Seneng gak saya sana? Seneng. Diduga sama saya? Enggak Gitu. Enggak terduga gitu. Yang ada di benak saya ini gimana caranya saya bisa bayarin anak saya. Tapi dengan wasilah Kang Yo pengasih duit, akhirnya terjawab kan setiap solusi permasalahan saya. Nah, begitu. Nah, ini adalah motivasi dari Allah, teman-teman, bagi kita yang ingin menjadi pribadi yang bertakwa. Artinya gini, kalau hari ini kita banyak masalah, kemudian belum terpecahkan. Kalau hari ini mungkin rezeki kita seret-seret aja. Jadi gini ya, jangan sampai kita mendefinisikan rezeki hanya sebatas uang. Makna rezeki itu luas. Termasuk kita ibadah tenang, ibadah khusyuk itu juga bagian dari rezeki. Gitu. Jadi kalau hari ini rezeki kita seret-seret aja gitu, kemudian persoalan banyak, bisa jadi ya, kita patut mencurigai diri kita sendiri, mungkin kita belum menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah terus gimana sih ciri-ciri orang bertakwa itu? Kan kita pengen tuh jadi pribadi yang bertakwa. Emang kriteria takwa itu seperti apa? Dan ini Allah jawab juga di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-132 sampai 133 sampai 135. Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum fastaghfaru lidzunubihim. Ya. Ini di ayat yang ke-135. Nah, jadi ada beberapa kriteria takwa menurut Allah, menurut versi Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi pribadi yang bertakwa, ini ada di ayat ini. Satu apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Apa itu? Yaitu orang yang berinfak dalam dua keadaan. Apa itu? Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Hari ini kalau misalkan kita Allah kasih keluasan rizki, dompet tebal, banyak duit, ngasih ke orang, menyantuni anak yatim, itu hal biasa. Tapi ketika Allah nyuruh kita berinfak di kala kita pun lagi butuh nih, di saat kondisi mungkin terjepit, terhimpit, ekonomi sulit gitu ya, tapi kita masih mampu buat berinfak, itu yang luar biasa. Gitu, ya. Itu poin pertama, ciri pertama orang yang bertakwa. Kemudian ciri yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidh. Apa itu? Orang yang mampu menahan amarahnya. Nah, jadi kan nanti bulan Ramadan tuh bukan hanya sekedar menahan diri dari rasa lapar dan rasa dahaga, termasuk apa? Menahan nafsu dari hal-hal yang tidak baik. Karena kan hakikatnya nafsu itu mengajarkan kita ataupun mengajak kita untuk hal-hal yang berbuat tidak baik. Ya enggak? Nah, itu. Makanya kata guru saya, orang yang hebat itu adalah orang yang ketika sebetulnya dia bisa marah, tapi mampu memaafkan, mampu menahan amarahnya, maaf. Nah, itu ciri yang kedua. Tadi ciri yang pertama apa? Orang yang berinfak dalam dua keadaan. Kemudian yang kedua, orang yang mampu menahan amarahnya. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah wal 'afina 'anin nas. Orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita difitnah, gak dibaikin sama orang, kesel gak sih? Manusiawi lah. Manusiawi ya. Sisi lazim dari manusia ketika mendapati sebuah hal yang tidak bikin dia nyaman, pasti rasa-rasanya tuh bikin gak enak gitu. Termasuk tadi ketika misalkan kita difitnah sama orang, gak dibaikin sama orang gitu ya, dibully sama orang, pasti kan gak seneng gitu ya. Nah, tapi ini poin penting kalau kita pengen menjadi seorang pribadi yang bertakwa, harus mampu memaafkan kesalahan orang gitu. Dan ini panduannya ada banget di Rasul nih. Dan ini ceritanya masyhur banget ya Kang Yopi. Ini biar ada hikmah nih saya ceritain dikit. Salah satunya apa? Ketika kemudian Rasulullah mendapati seorang Yahudi buta, pengemis ya, Yahudi buta yang dia tuh kerjanya ngemis-ngemis di pasar Madinah. Kemudian ketika dia ngemis, itu lisannya senantiasa ngatain Nabi dengan hal-hal yang gak baik. Contoh, jangan dengerin Muhammad itu pendongeng.
Jangan dengerin Muhammad, Muhammad itu orang gila. Atau mungkin kalau bahasa kita hari ini Muhammad itu misalkan nabi palsu misalkan begitu ya. Itu hal-hal yang konotasinya nggak baik. Tapi perhatikan apa yang dilakuin Rasul. Ketika mendapati hal itu, Rasul ternyata cara balasnya tuh istimewa banget, dahsyat banget, ya. Membalas keburukan dengan kebaikan. Apa yang dilakuin Rasul? Rasul datang tuh nyamperin ke Yahudi buta sambil nenteng makanan. Kemudian apa yang dilakuin Rasul? Nyuapin Yahudi buta tadi. Dan bukan hanya berhenti di situ saja. Ketika mau nyuapin, itu makanannya dikunyah dulu sama Rasul. Biar apa? Biar lembut. Biar lembut makanannya. Baru disuapin. Gitu. Kemudian Yahudi buta itu ngerasa seneng, ya, ngerasa ini kok orang tuh baik banget gitu ya, maunya nyuapin saya gitu. Tapi ketika disuapin, itu masih ngomel-ngomel Yahudi buta. Kamu kenal nggak sama Muhammad? Hati-hati ya dengan Muhammad. Muhammad itu pembohong, pendongeng, pendusta gitu ya, orang gila. Tapi luar biasanya Rasul, luar biasanya sabarnya Rasul, tawadunya Rasul. Rasul nggak mengatakan aku ini Rasul loh, nggak gitu kan? Masya Allah, ya. Itu kita kalau kita mau contoh tuh berat banget gitu. Ya. Nah, kemudian tiba saatnya kemudian Rasul tuh meninggal. Ya. Ketika Rasul meninggal, wafat, gak ada lagi tuh yang nyuapin Yahudi buta itu. Yahudi buta itu ngerasa kangen. Ini mana orang yang biasa nyuapin saya gitu ya, yang biasa datengin saya bawa makanan gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu kan kepemimpinan diganti sama Abu Bakar ya. Abu Bakar mendatangi Siti Aisyah dan bilang ke Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah di antara kebaikan yang dilakukan oleh Nabi kita selama masa hidupnya?" Kemudian Siti Aisyah menjawab, yang salah satunya adalah, kata Aisyah, beliau senantiasa menjumpai Yahudi buta di pasar Madinah. Gitu. Dan ketika menjumpai Yahudi buta itu, Rasul senantiasa menyuapi Yahudi buta tersebut. Nah, kemudian itu yang juga dilakuin oleh Abu Bakar. Abu Bakar nanti makanan tuh ke pasar Madinah, nyari di mana Yahudi buta itu. Nah, ternyata akhirnya Abu Bakar pun mendapati Yahudi buta itu lagi ngemis gitu ya. Nah, kemudian dihampiri Yahudi buta itu, dan kemudian Abu Bakar pun selayaknya Rasul mengeluarkan makanan yang kemudian untuk dimakan sama Yahudi buta itu. Gitu. Nah, ketika dimakan itu Yahudi buta ngerasa ada yang janggal. Ada yang janggal. Kenapa ada yang janggal? Karena kan kalau Rasul setiap mau nyuap Yahudi buta tadi itu suka dikunyah dulu biar lembut. Nah, ini mah enggak gitu. Langsung dikasih gitu ya. Dan itu ketika ketika disuapin itu, Yahudi buta itu tetap ngomel juga gitu. Kamu kenal nggak sama Muhammad? Muhammad itu orang gila loh. Muhammad itu pendongeng. Muhammad itu pendusta. Hati-hati kamu dengan Muhammad. Itu Abu Bakar rasa-rasanya pengen nampol itu Yahudi buta gitu. Tapi beliau tahan gitu. Nah, ketika tadi ya, balik lagi, ketika Yahudi buta itu ngerasa janggal dengan makanan yang disuapi oleh Abu Bakar, kemudian akhirnya bertanya tuh Yahudi buta, "Engkau siapa? Engkau kayak bukan orang yang senantiasa menyuapiku," kata Yahudi buta gitu. Lalu kemudian di sana Abu Bakar pun langsung menguraikan air matanya. Abu Bakar langsung menangis. "Ketahuilah wahai fulan, atau ketahuilah wahai bapak, bahwa orang yang senantiasa menyuapimu adalah orang yang engkau hina, orang yang engkau senantiasa cela, orang yang senantiasa engkau benci." Siapa? Yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dari sana kemudian Yahudi buta itu langsung menangis dan dia langsung taslim, langsung masuk Islam. Itu Masya Allah. Ternyata pintu maaf itu bisa menjadi lahan dakwah tuh, ya, bisa menyadarkan orang, bisa menghantarkan hidayah kepada seseorang. Nah, ini ya poin wala'afina anin nas. Kemudian di ujung ayat ini Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian di ciri selanjutnya adalah di ayat yang ke-135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Allah mengatakan ini ciri ciri orang bertakwa adalah
ketika dia berbuat fahsya, ketika dia berbuat keji, ataupun ketika dia berbuat zalim, maka dia langsung beristighfar, langsung meminta ampun sama Allah. Nah, itu ciri orang yang bertakwa. Jadi kalau hari ini kita sadar nih, kita ngaku hari ini bikin dosa banyak, bikin salah banyak, segeralah beristighfar. Segeralah untuk bertaubat sama Allah, ya. Dan jangan kembali kepada dosa yang sama, gitu. Ya, itu ya ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi tadi pertama, puasa tujuannya untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Kemudian Allah kasih motivasinya ini agar kita produktif nih di bulan Ramadan nih, gitu ya. Jaminan dari Allah untuk orang bertakwa adalah dimudahin segala urusannya, kemudian Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian tadi kalau kita memang pengen jadi orang yang produktif sekaligus ingin mendapatkan predikat yang bertakwa, lakuin amal-amal yang tadi ayat yang kita bahas ya. Nah, itu tips bukan dari saya sebetulnya, ini dari Allah langsung, gitu. Jadi hanya menyambung lidah saja, gitu ya. Mudah-mudahan Allah mampukan kita, Allah pandaikan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang produktif beramal di bulan Ramadan. Amin, begitu. Amin. Masya Allah ya. Jadi tipsnya pun langsung dari Al-Quran gitu. Begitu. Jadi tidak bisa kita ragukan lagi gitu ya. Tidak, bukan hanya menghafal Al-Qurannya, tapi esensinya pun dapat gitu. Masya Allah. Terakhir ya. Bolehlah melafalkan satu atau dua ayat Al-Quran gitu yang berkenaan dengan Ramadan. Menghafal atau membaca nih? Bebas, mau baca mau dilafalkan. Oh gitu. Tapi kayaknya udah kehafal. Oh ya. Tadi itu dilafalkan maksudnya. Dilafalkan. Aja, iya. Tapi punten nih agak batuk-batuk. Minum dulu. Oh iya. Ini minum dulu ya. Sebelum Ramadan, jadi masih bisa minum ya. Jadi ini tuh sebetulnya kayak seolah-olah lagi Ramadan ya. Padahal enggak. Jangan diambil berarti. Gimana, langsung baca? Ya. Kayak ini yang terakhir. Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Bebas. Oh bebas. Apa yang tadi aja yang alladzina yunfiquna fis-sarra? Boleh. Taib, insyaallah di sini saya akan membacakan beberapa ayat. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang mendengarkan setiap ayat yang saya lantunkan menjadi sebuah amal kebaikan juga, dan Allah catatkan sebagai amal solih. Gitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربكم
وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Masya Allah ya, suaranya luar biasa gitu. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi kita juga untuk terus melafalkan, membaca dan menghafalkan Al-Quran. Amin. Masya Allah ya, sudah banyak yang kita obrolkan hari ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjut di next time. Tidak perlu versi Ramadan ya, mungkin ada kita buat selanjutnya. Ya, siap. Harapannya mudah-mudahan iGainer semua di sini bisa mendapatkan nilai-nilai positifnya dari podcast kita Amin. ini. Ya. Apabila ada yang tidak baik ya tinggal ditinggalkan aja ya, tidak ada yang baiknya. Betul. Gitu. Kalau curang dalam hal seperti ini boleh ya nggak apa ya? Ya boleh. Ambil baiknya aja, yang jeleknya ditinggalkan. Kecuali kalau prinsipnya di masjid ambil Itu sendal wajib yang malah bagus. gitu ya. Enggak, ngambil sendal yang bagus, Oh. meninggalkan sendal yang jelek itu boleh ya. Ya. Don't go sob ya. Ya, so, ya. Terima kasih Kak Alfat, sama-sama. iGainer semuanya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Inspiring Generation, dan untuk podcast suara kita bisa iGainer semua dengarkan juga di Spotify, dan insya Allah nanti kita akan update ke sosial media yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.